kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Husnul Fadilah, saya dari e-consulting yang dari ESQ Group. Pagi ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bapak Ibu harap untuk mengikuti acara sampai berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 full DNA kepada satu orang teman. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut mengenai talent DNA, Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan mengunjungi www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di slide ini. Jadi bisa dikunjungi ya, atau di scan barcode-nya yang ada di layar ini. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin tahu nih di antara Bapak Ibu, ada nggak sih yang belum memiliki talent DNA? Kalau itu, atau baru pertama kali nih hadir di Ask Me About Talent DNA. Untuk itu, saya minta untuk silahkan mengisi polling yang ada di layarnya ya. Siapa yang belum punya hasil talent DNA, dan siapa yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA. Silahkan mengisi pollingnya ya. Cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu. Kalau dilihat ya Bapak Ibu, ini banyak juga yang kosongnya dan Bapak Ibu yang pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent dan juga belum memiliki hasil talent DNA. Oleh karena itu, untuk membantu para peserta memahami tujuannya, berikut ini mengenai pengetahuan yang disampaikan oleh Dr.
Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut adalah penjelasan dari Dr. Ari Windarus. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengulas mengenai Talent DNA pagi ini bersama Coach Puput sebagai Talent DNA Fasilitator. Dan untuk lebih memahami lebih lanjut alur coba oku teknologi melalui Talent DNA, kita juga akan mendiskusikannya bersama Coach Puput dan bintang tamu yang sudah hadir, yaitu Mas Erdian Kristianto atau akrab dipanggil Mas Indo, yang mana beliau merupakan karyawan ESQ Group sebagai tim. Dan juga tema kita untuk pagi ini adalah diam-diam berprestasi. Assalamualaikum Coach Puput, Mas Enggo, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, Mbak Husnul, Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk kita pada pagi ini? Insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, sebelumnya saya izin nih untuk membacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talentnya dari Mas Enggo. Nah, 10 top talentnya dari Mas Enggo adalah yang pertama, forgiving, harmony, intuitive, genuine, logical, noble, perfectionist, caring, energizer, dan courageous. Dan 5 bottom talentnya adalah convincing, advisor, equitable, autoratif, dan sociable. Nah, itu adalah talent-talentnya dari 10 top talentnya dan 5 bottom talentnya Mas Enggo. Ya, jadi selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana nih kombinasi dari top dan bottom talentnya, spiritual talent DNA, yang mempengaruhi perilaku sehari-harinya. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu 10 maupun 45, silakan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak atau Ibu bisa tergambar dari bintang tamu kita hari ini. Bapak Ibu, diharapkan semuanya mengikuti acara ini sampai berakhir. Karena di akhir kami akan memberikan giveaway berupa 3 free talent DNA untuk 1 orang pemenang. Nah, sekali lagi, saya ingin memberitahukan mengenai kalau Bapak Ibu ingin menyimak kembali terkait talent DNA dapat mengunjungi di www.talentdna.me atau bisa juga scan barcode yang ada di slide ini. Please spend your like and share. Nah, silahkan Coach Puput. Ya, terima kasih Mbak Husnul. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Mas Enggo, kabarnya pagi ini gimana Mas Enggo? Alhamdulillah Coach Puput sehat, Bud. Semoga Coach Puput sehat juga ya.
Amin. Alhamdulillah sehat juga. Oke, Mas Anggo, kalau tadi aku lihat dari top 10 dan kemudian Hmm, 5 ini kan ada warna-warnanya ya, Mas Anggo ya. Ada warna betul. kuning, kemudian ada merah, dan kemudian ada juga biru. Nah, mungkin supaya kita juga bisa tahu nih, ini artinya warna-warna ini apa sih gitu. Nah, Hmm. kita akan mendengarkan dan memahami apa makna dari setiap warna ini melalui tayangan dari video Bapak Ari Ginanjar. Terlebih dahulu ya, silakan Mbak Nunu. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, terima kasih Mbak Nunu. Oke, Hmm. Mas Enggo, pagi ini kita izin bahas ya terkait talent DNA-nya nih. Hmm. Mungkin Siap, Coach. sebelum kita lebih lanjut membahas terkait kombinasi dari top 10 kemudian bottom 5-nya, aku pengen nanya dulu nih ke Mas Enggo. Mas Enggo tuh kalau di ESQ bekerja di bagian tim IT support ya? Betul, Coach. Oke, kalau untuk Mas Enggo sendiri nih bekerja di ESQ itu udah berapa lama, Mas? Di ESQ itu dari 2010, 2000 berarti ya. hampir 13 tahun. Oh, lama juga. Iya, Coach, lumayan. Senior saya nih. Oke, sudah 13 tahun ya berarti. Kalau Betul. kita lihat perjalanan 13 tahun itu kan sangat panjang ya Mas Enggo ya gitu. Eh, Betul. saya pengen tahu nih awal cerita Mas Enggo itu dari 2010 gitu ya. Bisa pertama kali kenal ESQ tuh gimana sih Mas Enggo? Awal kenal ESQ itu sebetulnya saya itu kenal ISQ itu jauh dari 2003 malah. Saya alumni eksekutif, Coach. Oke, Mm-mm. alumni eksekutif ya. 2003 Oke, ya, kemudian kenal ISQ. mm, Mm-mm. Waktu itu saya dari eh, juga. training eksekutif tuh, Coach. Oke, oke. Mm-mm. Kemudian dari eksekutif itu Mas Enggo sampai apakah waktu itu sudah langsung terpikir gitu, oh dari training eksekutif ini pengen kerja nih sebagai karyawan ISQ atau ada hal lain gitu yang membuat pada akhirnya Mas Enggo itu tergerak untuk join nih di ISQ. Boleh diceritain? Waktu itu belum sempat terpikir sih, Coach. Oh belum ya? Mm-mm. Dulu ikut training tuh. Mungkin saya bisa cerita sedikit saja. Hmm. Dulu training eksekutif itu 4 hari itu dulu di GCC. Oke. Mm-mm. Peserta itu hampir 1.200 kalau nggak salah tuh. Hmm, hmm, Mm-mm. hmm. Di situ ada 4 hari. Saya sekeluarga di Bandung itu H-2 tuh kita tuh sekeluarga berantem dulu, Coach. Waduh, Sebelum 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 berat. sebelum training tuh. Oh, oke. Berantem. Oke. Terus H-1 jalan ke Jakarta untuk mengikuti training. Nah, Hmm. eh, sampai di hari pertama itu kita masih satu keluarga masih diem-dieman tuh karena faktor apa saya nggak tahu tuh, Coach. Nah, Oke. pas pas di sini di hari pertama ada materi inner journey dan outer journey. Nah, di situ kita udah agak ini satu keluarga. Hmm, Agak adem. agak adem ya betul. Oke. Nah, singkat cerita langsung di hari terakhir itu ada yang namanya sesi eh, katarsis tuh, Coach. Katarsis. Katarsis, sesi katarsis.
Katarsis itu apa tuh Mas Enggo buat konteks kepada penonton kita nih? Ketika di training eksekutif itu ada sesi katarsis, saling mendoakan, saling mengajani. Oke, saling Mm-mm. Nah, oke. setelah saya diajani di kedua nih setelah pasangan saya. Oke. Ketika saya diajani tiba-tiba saya pingsan tuh. Oh, sampai Mm. pingsan. Iya, pingsan Kenapa tuh? dari pingsan tidak sadarkan diri. Hmm, Nah, begitu pingsan itu ada sekelebat cahaya gitu ya, kayak menghampiri ke mata gitu, terus Oke. pergi lagi. Oh, oke. Mm-mm. Nah, setelah itu tiba-tiba setelah siuman itu ada dorongan keras nih coach saya Hmm. untuk mengajak ayah saya untuk ke agama Islam. Oh, oke. Berarti itu konteksnya yang mengikuti training ISQ di sini hanya Mas Enggo ya? Dan ribut-ribut keluarga itu berarti apa memang tidak ikut di training ISQ? Ikut, ikut Oh, keluarga semua, iya. Oke, ikut oke. juga semua. Oke. Hmm. Kemudian Setelah, Mas Enggo, setelah itu saya nangis kejar, saya menghampiri Pak Ari tuh. hmm. Tiba-tiba saya meluk Pak Ari, nangis kejar. Saya ingin mengajak ayah saya masuk Islam. Oke, oke. Terus ayah Hmm. gimana tuh? Itu lokasinya dalam satu ruangan ya? Belum, nah pas istirahat disamperin ayah saya sama Pak Ari. "Wah, Iya, ini anaknya mau mengajak Islam, bagaimana?" Gitu. oke. Hmm. Tep- Setelah itu hmm, saya ngajak tuh ayah saya, tiba-tiba ayah saya mau, alhamdulillah nangis lagi pada suasananya sudah haru banget. Oke, Hmm. oke. Berarti Hmm. ayah seorang mualaf ya, Betul, seorang mualaf dan Mas Enggo itu waktu itu sudah sebagai seorang muslim. sudah. Saya sudah muslim dari kecil. Oh, sudah muslim dari kecil. Ya. Oke, siap, siap. Hmm. Kemudian gimana tuh Mas prosesnya sampai eh, ayah mau gitu ya? Ya. Nah, setelah itu, setelah masuk lagi, setelah break, setelah katarsis itu masuk lagi ke ruangan, tiba-tiba eh riuh tuh, semua bersolawat. Ketika masuk, wah, suasana beda lagi. Oh, saya langsung merinding nih. Iya, merinding lagi solawat tuh. Nah, Oke. setelah itu eh Pak Ari menuntun ayah saya untuk 2 kalimat syahadatnya. Oke. Hmm. Berarti langsung di hari itu Iya. langsung dorong untuk uh, gerak untuk mendorong ayah masuk Hmm. agama Islam dan di hari Iya, itu juga langsung apa ya dengan bantuan Pak Ari ya betul. uh, Hmm. seorang mualaf di hari itu. Iya. Oh, Dan Pak Ari pun menambahkan nama kepada almarhum bapak saya Taufik yang mungkin artinya hidayah kali ya. oke, baik. Di hari itu ya, di hari itu. Iya, betul. Oke, Hmm. nama di Taufik. Oke, baik. Hmm. Ini menarik nih ya, talenta people. Yang kalau kita lihat di sini ini juga ada kaitannya dengan top 10-nya Mas Enggo. Jadi tadi kata Hmm. kunci yang saya coba tangkap adalah Mas Enggo sangat terdorong untuk ayah itu bisa memeluk agama Islam, menjadi seorang Muslim. Kalau kita lihat di sini top 10-nya itu adalah Nobel, di mana Hmm. Nobel itu ketika apa ya sudah terdorong drive-nya itu keluar ya gitu. Itu pokoknya ya harus gitu, harus. Betul. Karena Mas Enggo pada saat itu sudah merasakan dampaknya yang sangat luar biasa dari training Hmm. IELTS gitu. Dan Sehingga, momennya tepat juga. dan momennya tepat gitu sampai bahkan pingsan waktu itu ya gitu. Betul. Saking sangat merasuk ke jiwa kayak gitu ya istilahnya. Dan bahkan ketika 2 hari sebelum training itu Mas Enggo sempat berantem ya dengan keluarga ya. Iya. Tetap terdorong untuk ya udah pokoknya kita tetap ngobrol gitu. Iya. Dan tetap menarik ayah untuk bertemu dengan Pak Ari gitu. Karena Hmm. lihat juga di sini itu terdorong dari talentnya Mas Enggo itu adalah forgiving gitu. Jadi walaupun walaupun di sini Mas Enggo
apa ya, kemarinnya berantem gitu, tapi seorang yang forgiving itu bisa mudah memaafkan atau memberikan kesempatan kedua seperti itu ya. Dan itulah yang kemudian menjadi cerita awal dari perkenalan Mas Enggo ke ISQ. Seperti itu ya Mas Enggo ya. Betul, Coach. Oke. Nah, kalau dari perkenalan awal tersebut berarti kan 2003 dan kemudian sampai akhirnya ke 2010 ya. Betul. Oke. Itu ada rentang 7 tahun. Ya, Nah, selama perjalanan itu apa yang kemudian mendorong Mas Enggo pada akhirnya oke, saya pengen kerja di ISQ, hmm, itu Mas Enggo. ya. Dulu pas 2010 itu ada hmm, namanya data entry itu. Oke, 2010 saya coba di situ sambil kuliah, Coach. iya. Di mana karyawan pulang kita masuk tuh malam kalau Hmm, kalau untuk tambahan mahasiswa kali ya dulu ya, oke, data entry. lumayan. Iya, sampai sampai tengah malam kalau nggak sampai pagi. Ketika Mm-mm. eh, karyawan masuk kita pulang. Oke. Iya. Dulu Awal-awal. dulu kantornya karena 24 jam. Oh, oke. Berarti kantornya masih di Pondok Pinang ya? Betul. Di situ Oke. kalau capek istirahat ada masjid di lantai 4. Hmm, oke. Hmm, Berarti pas awal-awal itu, pas masih kuliah, masuk sebagai data entry ya? betul. Oke, sebagai data entry itu ngapain aja sih Mas pekerjaannya? Data entry itu nginput data peserta training. Oke. Mm-mm. Dulu kan peserta banyak-banyak tuh, data Oh, 1.000 nggak kehandle sama call center. oke. Jadi perbanduan mahasiswa. Oke. Hmm, Itu adalah momen ketika eh, kembali kembali ke ISQ ya, seperti itu ya. tuh. Oke. Nah, kemudian kalau dari data entry itu perjalanan karir Mas Enggo nih, kan udah 13 tahun ya Mas Enggo ya. Hmm, Itu gimana tuh Mas Enggo ceritanya? hmm. Ceritanya setelah eh, kuliah sel- kuliah selesai data entry, alhamdulillah YSQ memberi kesempatan saya untuk menjadi adminnya call center. Oke. Hmm, di mana tugasnya itu menyiapkan eh, orang-orang call center ketika besoknya ada event, saya menyiapkan perlengkapannya, Mm-mm. printer, laptop, tinta. Oke. Oke, kemudian dari Hmm, situ eh abis itu perjalanannya sampai bisa hmm, ke IT support tuh, Mas ya, Enggo. Karena kan cukup jauh ya dari ya data. lumayan jeda. Terus habis dari situ ISQ pun memberi kesempatan kepada saya untuk join di IT. Hmm, Oke. hmm. Itu setelah Eh, berapa lama? Jedanya itu 2 tahun apa 3 tahun diajak. Oke, 2 tahun, Hmm, 2 tahun ya. Berarti dari IT. Joinnya di 2018. Oke. 2018. Apa yang kemudian menggerakkan Mas Enggo dari card center nih awalnya gitu, Hmm, kemudian tergerak untuk menjadi tim IT support? hmm. Gerakannya pengen aja seperti teman-teman IT, pengen bisa ngoding. Oke. Ya, ya. Oke, awalnya tuh ada basic bisa ngoding atau gimana tuh Mas Enggo? Awalnya ada, cuman kan nggak dapat full dulu kalau di kampus dulu. Oke, oke. Ya, terus Ya. jadi admin mungkin lupa kali ya. Oke, oke. Nah, terus dari kemudian Hmm. tim IT support itu ya, dan kemudian card center, yang membuat Mas Enggo itu paling enjoy gitu dalam pekerjaan tuh part yang mana sih Mas Enggo gitu? Ketika di IT itu ketika support membantu Oke. membantu teman-teman. Ya, Oke. Mas Enggo, tolong ini dong. Mas Enggo minta ini dong. Oh, itu malah seneng ya Mas Enggo ya? Itu iya. Semakin banyak yang meminta tolong, Hmm. itu Mas Enggo maka akan semakin happy.
Oke. Nah, ini menarik nih ya, talent people semua ya. Kalau kita lihat dari top 10 ini, Mas Enggo itu punya caring. Jadi caring itu adalah kesediaan Mas Enggo untuk memberikan bantuan, Hmm, kemudian gitu malah semakin semangat gitu ya dengan energizer-nya gitu. Nah, itu betul. tapi kalau misalnya kita lihat di sini Mas Enggo. Mas Enggo kan komponennya adalah kebanyakan kuning ya. Yang mana berarti di situ adalah oh tuh malah sampai dibilang nih sama ada dari Mbak Nurul, Mas Enggo orang yang sangat helpful. Wah, tuh. Dari Mas Ronald, Enggo nggak pernah nolak kalau diminta tolong dan cepat. Nah, ini menarik nih, nggak pernah nolak ya. Bener nggak tuh Mas Enggo, nggak pernah nolak? Betul sih. Oke. Ya, Oke. Nah, orang maksudnya ketika orang maksudnya nggak enakan, jadi ya oh nggak kerjain deh. enakan. Oke ya, nggak enakan ya. Oke, nah kalau kita lihat nih di sini ini Hmm, juga karena kombinasi dari top 10-nya itu adalah ketika Mas Enggo bisa berbagi, itu Mas Enggo sedang menggunakan talent yang caring, hmm, kemudian juga genuine-nya ya, membantu, hmm. kemudian juga nggak enakannya itu terdorong karena harmoni itu. Betul, Harmoni, seperti itu ya. Dan betul, Coach. kemudian juga bottom five-nya itu apalagi ketika ada orang yang minta tolong, Mas Enggo Hmm. nyetopinnya juga nggak enak. Nah, itu karena terdorong dari Hmm, autoritatif, mau nyetopinnya itu nggak enak, terus hmm, kemudian ketika datang banyak gitu ya, datang Mas Enggo tolongin gitu. hmm, Equitable-nya ini di bawah, di bottom hmm, five. Tuh, jadi orang yang punya equitable-nya itu di bottom five, dia hmm. sikapnya tuh ya udah deh mana sini, ya udah deh mana sini dibantuin apalagi gitu. Betul, betul, Coach. Oke, dan kemudian juga kadang nih kalau udah dibantuin, Mas Enggo tuh abis itu nggak bilang ini next to do kalau mereka butuh perlu Hmm. perlu menyelesaikannya lagi gitu. Mas Enggo tuh nggak akan ngasih tahu ini nanti next caranya kayak gini ya, tapi Mas Enggo tuh bilang ya udah ini udah selesai, dah Iya. gitu ya. Dan nanti ke depan begitu lagi. Tuh kan nanti begitu lagi gitu. Karena Mas Enggo next-nya itu tidak terlalu terdorong untuk Hmm, menyampaikan next memberikan advice gitu. hmm, Next kalau misalnya ketemu problem yang sama, nanti dikerjainnya kayak gini gitu. hmm. Mas Enggo memang terdorongnya adalah memberikan bantuan seperti itu ya Mas Enggo ya. Pokoknya nanti udah beres aja gitu. Oke, Betul. oke. Nah kemudian Mas Enggo tuh banyak Hmm, yang bilang setuju Mas Enggo ya. Sangat terbukti. Oke. Nah kemudian Mas Enggo kalau misalnya kita juga berbicara dari perjalanan apalagi 13 tahun ya Mas Enggo ya, hmm. sekali gitu. Em, Mas Enggo itu pencapaian apa sih yang bikin Mas Enggo paling merasa Hmm. Suaranya putus-putus, Coach. ya Mas Enggo sempat nge-freeze. Oke, Hmm. udah oke sekarang. Ya, gimana, Coach? Diulang tadi putus-putus? Oke. Mas Enggo dari perjalanan 13 tahun Mas Hmm. Enggo di YesQ gitu ya dengan perjalanan karir dari car center kemudian juga sekarang bisa ke tim IT support gitu ya. Pencapaian apa yang paling membuat Mas Enggo tuh bangga luar biasa terhadap pencapaian tersebut gitu? Apa ya? Mm-mm. Pencapaian yang paling luar biasa itu ketika pembuatan LMS, Coach, untuk Oke. LDP. Oh, pembuatan LMS ya. Ya. Banget nih LMS. Jadi mungkin sedikit konteks buat Hmm. talent people ya. LMS ini adalah Learning Management System. Manajemen. Ya, jadi kalau kita bicara di YesQ ini selain produk kita ini adalah ada talent DNA, kita Hmm. juga ada training-training yang diberikan gitu ya, ada in-house Hmm. kepada perusahaan-perusahaan yang Hmm. mana training ini tuh sebelumnya itu belum ada learning management systemnya. Jadi Hmm. tempat mengakses materi dalam satu tempat gitu ya Mas Enggo ya, kemudian Betul. privasi, kemudian juga Hmm. feedback gitu, yang semua tuh terintegrated dalam satu tempat. Nah, Hmm. Mas Enggo ini adalah yang membuat pertama kali berarti ya Mas Enggo ya? Betul, Coach. Oke, boleh Hmm.
10 tuh gimana tuh ceritanya sampai bisa keluar tuh Mas Enggo? Iya. Eh, Dulu saya dipanggil sama Mbak Anti tuh. Oke, Mbak Anti. Dipanggil Mbak Anti ke ruangannya. Katanya ini ada program LDP nih perlu LMS. Oke, Ya, saya oke. dipanggil tuh nggak tahu hari Kamis apa Jumat. Bisa Hmm. nggak Senin jadi? Karena hari Minggu peserta harus sudah dapat aksesnya. Roro Jonggrang ya. Betul kan? Oke, kemudian Mm-mm. Mas Enggo. Saya diem aja ya. Ada ada tuh LMS tuh LMS-nya existing yang ESQ. Oh, tapi itu berarti internal ya, khusus Iya, yang lainnya itu adalah internal. orang ISQ. Oke. Betul. Saya yain aja dulu siap Mbak Anti ya. Dipikir-pikir lagi setelah ke ruangan. Oh Oke. iya ya, apa ya? Nggak mungkin nih LMS ACT digabung dengan ESQ internal karena nanti akan Iya. bercampur datanya dan materinya. Saya bilang tuh sama atasan, gimana nih Hmm. eh, Pak Nurwan? Ya udah coba dibuat, jangan sampai jadi satu harus terpisah. Oke. Mm-mm. Setelah tapi saya dibantu tim juga tim IT. Alhamdulillah Ah, pada support tim IT. oh, oke, oke, oke. Mm-mm. Nah setelah gitu, terus kan alhamdulillah jadi tuh. Terus kalau Hmm. nggak salah hari Sabtu apa pas libur ya, sosialisasi dengan tim ACT untuk LDP-nya deh. Oh ya, Sempet saya ikut ingat ya. itu. Ingat itu. Ya. Oke, oke. Dan alhamdulillah bisa dipakai sampai sekarang buat. Betul, betul. Sangat berguna sekali, apalagi saya part dari program Leadership Development Program ya, gitu. Jadi Betul. memang LDP-nya Mas Enggo ini sangat sangat terpakai gitu ya. Apalagi ketika kita punya program yang panjang journey-nya gitu. Itu LM sangat dibutuhkan karena seluruh materi mulai dari hari pertama sampai bisa jadi tuh hari ke-9, hari ke-10 itu semuanya terintegrasi dan partisipan juga sangat senang gitu, semuanya Ya. terintegrasi di satu tempat gitu ya. Nah, kalau kita coba merujuk lagi nih kepada top 10 dan kemudian bottom 5. Ini nggak jauh-jauh semuanya tuh tercermin banget dari top 10 dan bottom 5-nya Mas Enggo gitu ya. Ketika pertama kali dipanggil, kemudian diminta dengan proses pembuatan yang Kamis ya Mas Enggo ya. Kamis Betul. atau Jumat dan itu butuh untuk segera di launching di hari Senin. Belum Hmm. juga hari Minggunya kayaknya tuh harus di sounding dulu atau bukannya ke peserta ya, Iya. harus di sounding dulu gitu. Hmm. Kalau saya kayaknya udah panik gitu, tapi Mas Enggo enggak. Mas Enggo bilangnya oke dicoba dulu gitu. Ini Itu coba terdorong dulu. coba dulu. eh, Mas Enggo itu akan mencoba dengan intuitifnya. Jadi walaupun Hmm. dengan data sesedikit mungkin gitu, Mas Enggo coba aja gitu dengan Hmm. pola yang ada gitu ya, pola-pola yang ada. Ya. Kayaknya nih ada gitu, existing gitu. Ini polanya Hmm. bisa dikembangkan nih gitu. Nah, Hmm. kemudian dari situ juga, tapi kemudian Mas Enggo berpikir, tapi kalau misalnya data yang existing ini, kayaknya kalau kita kembangkan untuk eksternal, itu malah jadi tercampur datanya, malah tidak baik gitu ya. Betul. Itu terdorong Mas Enggo dari perfeksionisnya Hmm. gitu. Jadi seorang Siap. perfeksionis ini adalah orang yang ingin segala sesuatunya itu berada pada tempatnya. Jadi kalau Hmm. sampai ada yang gerak dikit nih langsung merasa terganggu tuh Iya. biasanya perfeksionis gitu ya. Sampai akhirnya Mas Enggo melapor lah nih kepada Pak Norman yang adalah Hmm. IT ya. Pak Norman ini kayaknya nggak bisa gitu. Ini Hmm. akan jadi sumber problem nanti gitu menurut Mas Enggo ya. Hmm. Jadi akhirnya dipisahkan lah. Tapi Pak Norman bertanya sekali lagi, Hmm. apa sih bisa nggak gitu dikerjain gitu. Nah Insya itu Allah dicoba dulu. ya dicoba dulu gitu. Mas Enggo juga mau bilang enggak kayaknya uh, equitable-nya ada di bottom ya. Ya Hmm. gimana sih Pak gitu. Dan kemudian mau bilang enggak juga otoritatif ya nggak bisa Pak Norman. Kayaknya juga enggak gitu. Nah akhirnya ya udah Mas Enggo cobalah gitu dengan kekuatan tim IT ya, tim-tim yang lain. Betul. Dan alhamdulillah bisa ya Mas Enggo ya dan terpakai sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Gitu, Coach. Alhamdulillah. Oke, ini menarik. Tapi Mas Enggo, saya tuh melihat nih ya, di bottom 5-nya itu Mas Enggo ada sociable. Iya, Coach. Ya. Tapi juga sebenarnya ini juga menarik. Top 10-nya itu kebanyakan kuning, yang mana sebenarnya Mas Enggo tuh people banget orangnya. Tapi at the same time, bottom 5-nya ini juga kuning, Hmm. kebanyakan. Gitu.
yang bisa Iya. lihat nih ya, Mas Enggo tuh banyak didatengin orang. Tapi Hmm. kalau harus datang ke orang itu jadi effort buat Mas Enggo. Gimana Mas Enggo? Iya kan. Kayak kalau saya susah, kayaknya susah beradaptasi kalau dari lingkungan baru ya coach ya. Oke, oke. Mm-mm. Tapi maksudnya kurang suka keramaian. Tapi Suka. lingkungan kerja mendorong untuk kolaborasi. Iya, itu effortnya ya Mas Enggo ya. Nah, Oke. Terus ketika di kondisi tersebut gitu, hmm. yang Mas Enggo rasakan tuh kayak gimana tuh? Eh, yang saya rasakan ya, saya ikuti flow aja saya. Saya mencoba untuk merubah. Oke, mencoba untuk merubah. Oke, gimana tuh Mas Ya, Enggo? Mencoba eh, untuk merubahnya. sedikit-sedikit mencoba datangi divisi lain ketika Oh, oke. ada keperluan. Oke, oke. Oke. Kemudian cara-cara yang dipakai seperti apa? Gimana? Cara-cara yang dipakai. Mencoba, mendekati, kemudian apa lagi? Mencoba mendekati ya, coba-coba sharing. Oh, dari sharing Iya, ya. biar iya biar biar tambah dekat gitu. Karena kan saya susah susah banget dekat sama orang. Oke, karena talented people, sociable ini adalah kalau dia ada di top 10, dia itu kalau misalnya ketemu sama orang baru tuh bisa aja tuh gitu ngomong gitu ya, tanpa kenal dekat gitu, tanpa harus tahu backgroundnya ya terabas aja gitu ya. Tapi kalau orang yang punya sociable-nya di bottom five gitu, itu akan butuh extra effort gitu, bahkan drain ya Mas Mas Enggo ya gitu. Betul. Cukup drain gitu untuk bahkan kenal dengan orang baru gitu. Tapi tadi Mas Enggo sampaikan bisa kenal dengan orang itu adalah lewat caranya sharing gitu ya. Hmm. Karena Mas Enggo ini adalah tipe yang membangun relasinya itu bukan dengan apa sih? Bukan dengan membangun relasinya itu lebih kepada uh, person to person, gitu nggak Mas Enggo? Betul, Coach. Oh, halo, oke. Salah. Yang nge-freeze kayaknya tadi ya, Oh, Coach. nge-freeze ya, oke. Iya. Oke. Berarti membangun koneksinya atau relasinya adalah person to person gitu ya. Betul, Coach. Oke, baik. Nah, ini juga nih talenta people ya. Kalau kita lihat, ini yang menjadi beauty dari life tools talent DNA kita. Mungkin kalau kita berbicara tentang ada tipe-tipe kepribadian orang yang mengkotak-kotakan banget, kita katakan mungkin salah satunya itu adalah introvert dan extrovert. Hmm. Kalau kita berbicara hasil talent DNA-nya Mas Enggo, kita lihat kuning, mungkin orang akan berpikirnya, oh Mas Enggo ini ekstrovert gitu ya. Soalnya banyak kuningnya nih, senang membangun relasi gitu ya. Tapi kita dengan Life Tools Talent DNA ini, kita bisa lebih punya gambaran dan perspektif yang lebih luas. Bahwa Mas Enggo yang ternyata adalah seorang ekstrovert, itu juga punya kemampuan untuk membangun relasi bahkan secara mendalam. Betul. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu dan ini pun juga ini kita baru lihat satu, Mas Enggo. Dan akan ada banyak kemungkinan lainnya yang nanti kalau talenta people sekalian melakukan sudah melihat hasilnya gitu ya. Hasilnya itu juga akan sangat berbeda. Jadi kayak ibarat DNA gitu, DNA yang antara satu orang dengan orang lain berbeda pun dengan hasil dari talent DNA ini gitu. Jadi Unik ya, Coach. betul, unik sekali gitu. Jadi kita bisa Masing-masing. orang yang mirip banget sama Mas Enggo itu kemungkinannya 10 pangkat 57 okta deh. Gitu. Jadi ya memang setiap orang itu sudah diciptakan sangat unik oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita ketahui, self awareness-nya. Seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah nih, terima kasih Mas Enggo untuk sharing-sharingnya ya. Terima Sama-sama, Coach. sedia untuk sharing keberhasilannya gitu ya, dalam bangun relasi dan kemudian juga keberhasilannya tadi terhadap LMS gitu ya. Iya, Dan terima dengan kasih. mengetahui talent DNA-nya kita bisa lebih memahami kekuatannya kita dan itu yang bisa lebih kita kembangkan dan optimalkan. Oke, terima kasih Mas Enggo atas waktunya di pagi hari ini. Sama-sama, Coach. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Nini.
Iya, terima kasih Coach Puput dan Mas Enggo. Nih ada beberapa orang nih yang udah kirim komentar di kolom chat. Hmm. Ada Mbak Nurul nih katanya, Mas Enggo kalau mau naruh sesuatu di atas meja, meja orang lain juga segan banget karena sociable-nya di bottom ya gitu. Itu ya Mas Enggo. Mau Betul, naruh sesuatu di meja orang segan gitu. betul. Aduh. Iya. Terus ada nih dari Ibu Narti katanya, betul Pak Beni singkat padat jawab iya Bun, iya kan aja dikejar-kejar lah gitu. Tapi yang pasti selesai ya Iya Mas. iya aja. Insya Allah. Iya. Oke. Terus Pak Beni juga bilang nih, bener Mas Enggo itu orangnya nggak enakan, Hmm. tapi sangat helpful. Ya, sangat terlihat ya tercermin dari talent DNA-nya. Hmm. Cenderung nggak banyak ngobrol ya gitu. Mbak Puput, Coach Puput berarti kalau sociable-nya di bottom tuh orangnya biasanya emang cenderung nggak banyak ngobrol gitu ya? Hmm. Sebenarnya Mas Enggo itu ya, kalau dideketin, Mas Enggo tuh akan banyak sharingnya. Karena Kalau karena udah benar-benar dekat tuh. kalau bener-bener deket tuh Mas Enggo akan sangat terbuka. Tapi harus deket banget. Karena kalau misalnya belum terlalu deket, Mas Enggo tuh agak canggung. Lebih ke canggung ya Mas Enggo ya. Betul, betul. Iya, jadi kalau tipe orang yang sociable-nya itu ada di bottom five, dia Hmm. itu akan jadi harus mikir berkali-kali untuk harus ketemu Hmm. sama orang. Tapi kalau misalnya ada orang yang datang ke dia minta bantuan, tuh Mas Enggo akan really helpful gitu. Apa yang Hmm. bisa dibantu gitu? Apalagi apa sini mana dibantuin gitu. Ada komen lagi nih dari Mas Sigit katanya, membangun relasi sama seperti saya gitu. Juga Hmm. bisa mendapatkan tim kerja sama kayak seperti saya, hehe. Kayak Mas Nah, Sigit udah tes talent DNA belum nih? nah kayak gitu udah nih. Oke. Iya, mana lagi? Keren katanya Mas Enggo kata Mbak Intan. Pak Beni chat lagi nih di kolom chat. Iya, cang lebih tepatnya. Tapi dulu semua urusan card center beres di tangannya Enggo. Wih, keren. Pokoknya beres aja. Minta tolong apa Terima sih? kasih Pak Beni, Bu Intan. Ini ada lagi nih dari Mbak Diana katanya, bener banget Mas Enggo very helpful, gercep dan gak enakan buat nolak bantuin orang. Wih, Iya, betul. Apalagi dulu zaman-zaman card center banyak ini ya Mas Enggo ya, banyak banget kan ya peserta ya. Dan itu bisa Betul. bisa apa tuh dalam bisa sampai wah itu kalau dihitung card itu kan harus rapih ya Mas Enggo ya. Hmm. Nah, itu biasanya Mas Enggo kayaknya pakai perfeksionisnya deh. Ini harus di sini, Hmm. name tag harus di sini, urutkan by abjad gitu nggak Mas Enggo? Betul. Kadang kalau udah disiapin, sudah dihitung totalnya berapa, dihitung ulang, takut kurang gitu. Bukan, bahkan sampai dihitung ulang, jangan sampai salah nih gitu ya. Karena kalau misalnya sampai salah, apalagi orang rame tuh ya, minta ini, minta itu, kalau sampai salah ya Mas Enggo yang dimarahin gitu ya Mas Enggo ya. Oke. Betul, betul. Pak, nih ada kata Pak Renaldi katanya, sedikit bicara banyak kerja. Oh, tagline-nya Ya, kerja 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 ya. terima kasih Pak Ian. Oke. Aduh. Kata Sampai Enggo alumni Pardomurnya luar biasa. Betul. Pertemuan sekolah di Bandung itu. Sekolahan Kristen tapi mayoritasnya Islam yang sekolah di situ. oh, oke. Oh, ini sekolah di Bandung ya? Betul. Pardeman. Oke, oke. Dulu itu sekolahan ini malah dijadiin tempatnya petualangan Serina yang pertama tuh. Oh, situ Pardeman. Saya baru Betul. Oke. Oh, Pak Sigit belum tes talent DNA nih, Mbak Nunu. Ya, Mas Sigit bisa langsung hubungi aja setelah ini ya ke konsultan yang ngundang Mas Sigit buat join ke talent DNA ini. Oke. Oke. Mungkin kita jelasin kali ya, Mbak Nunu ya. Talent DNA tuh ada apa aja? Iya. Nah,
Nanti sebelumnya kan bisa dijelasin juga ya, nanti bisa visit mengunjungi di www.talendianmu.com. Oke, nah terakhir nih ya, kita kebetulan waktunya udah di ujung acara nih. Terima kasih sebelumnya buat Coach Puput, ya, buat Mas Enggo yang udah berkenan hadir Ya, pada terima kasih Mbak Husnu. Iya. Nah, sebelum menutup acara ini, nanya nih, kira-kira menurut Mas Enggo, apa manfaat atau positif talent yang sudah Mas Enggo rasakan? Pertama, terima kasih untuk Pak Ari yang telah membuat Live Tools ini. Manfaatnya jadi kita tahu talent kita sendiri. Mungkin kita juga tahu talentnya orang lain. Oh, ini begini nih, orang ini seperti ini. Kita bisa memahami, Iya. bisa memaksimalkan potensi. Intinya. Kalau dari Coach Puput sendiri nih, menurut Coach Puput ya, sebagai host pada acara kita pagi ini, manfaat apa atau dampak positif apa dari pandemi bagi itu keluarga jadi gimana? Nggak ada suaranya, Coach. Ya. Udah. Nggak ada? Sudah. Hilang lagi. Makanya udah kedengeran? Sudah. Oke, baik. Mungkin Mbak Nunu boleh di stop dulu suaranya. Khawatir suara saya jadi tidak terdengar. Ada 3 manfaat. Oke, baik. Siap. Ini sebelum kita masuk kepada closing ya. Jadi Bapak dan Ibu, dari pembicaraan kita pada pagi hari ini kita bisa melihat ya banyak sekali manfaat dari talent DNA ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan dengarkan terlebih dahulu manfaat dari talent DNA yang akan dipaparkan oleh Bapak Ari Ginanjar. Silakan, Mbak Nunu. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nuno untuk pemutaran videonya. Jadi mungkin sedikit yang mau saya sampaikan bahwa bayangkan nih ya, berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya, berapa banyak suami dan istri yang padahal sudah kenal bertahun-tahun tapi tetap tidak kenal paham dengan pasangannya. Bahkan ada orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Nah, tapi dengan talent DNA ini, kita harap semoga semakin banyak orang yang bisa mengenal dirinya, kemudian juga hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang mudah-mudahan hubungannya semakin harmonis,
Dengan talent DNA diharapkan juga semakin banyak organisasi yang bisa berkolaborasi dengan efektif. Dan untuk itu, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain, mari kita dukung gerakan para bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Oke, terima kasih Mas Puput, Mas Enggo atas sharingnya untuk pagi ini ya. Sama-sama Mbak Husnul. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa memahami tes DNA, silahkan Bapak Ibu bisa menyimaknya melalui di www.talentdna.me atau bisa juga mengaksesnya melalui scan barcode yang tersedia pada layar ini. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pengisian talent DNA. Apa itu kabar gembiranya? Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa mengambil 10 top talent atau ingin mengetahui 45 talentnya yang bisa melakukan harga 355.000. Nah, kalau mau melakukan top up tuh. Terus sementara bagi Bapak Ibu yang belum mengambil level talent DNA, Bapak Ibu juga bisa langsung mengambil reportnya seharga 500.000 untuk mendapatkan 45 full report dan gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu ada spesialnya juga tuh yang mempunyai putra-putri SMP, SMA atau mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir bisa diambil dengan harga 750.000. Itu sudah termasuk free training talent DNA dan mastery for youth secara online. Nah, sementara itu sekarang saat ini dalam rangka Hari Sumpah Pemuda kita mengadakan promo untuk top 5 report seharga 99.000. Nah, jadi mulai hari ini kita semua nih kalau mau mengambil reportnya bisa nih di harga 99.000 untuk dapetin 5 top talentnya. Cuma 99.000. Nah, selain itu Bapak Ibu juga silahkan untuk menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan penjelasan mengenai hasil talent DNA-nya. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent klinik yang rutin diselenggarakan di setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah dibilang saya dari awal ya, bahwa kita akan memberikan giveaway berupa 3 free talent DNA untuk 1 orang pemenang. Nah, kira-kira pemenangnya untuk hari ini adalah, silahkan selamat Bapak Fajar sebagai pemenang untuk berikan nomor teleponnya melalui pesan chat ke saya untuk mendapatkan 3 level talent DNA senilai Rp495.000. Selamat Bapak Fajar. Silahkan kirimkan nomornya ya ke kolom chat saya. Terima kasih atas waktu kita, Talented. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar Aksmi pagi hari ini. Talent DNA adalah sebuah lab tool yang diperlukan untuk semua orang. Untuk berbahagia, sukses, berumah, maupun di lingkungan kecil. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik untuk setiap orang. Mereka itu, talent DNA, menilai ikan itu bukan dasar kemampuannya. Itu berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidup ikan tersebut akan terlihat bodoh. Akhir kata, kita semua, salam gerakan Nusantara bertalenta. Pagi-pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika
tersiksa ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menipu, hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya